Indonesia udah kena krisis minyak global dan yang terburuk belum datang. Beberapa minggu yang lalu, pemerintah Indonesia nyuruh orang-orang kerja dari rumah. Bukan karena COVID, bukan karena bencana alam, tapi karena BBM mulai langka. Efek langsung dari Selat Hormuz yang tertutup. Dan yang bikin saya nggak bisa tidur adalah ini. Itu cuma pemanasannya. Data yang akan saya tunjukkan hari ini bilang yang terburuk belum datang ke kita. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu. Selat Hormuz itu adalah jalur laut sempit antara Iran dan Oman. Satu titik ini adalah tempat lewatnya sekitar 20% dari seluruh minyak dan gas di dunia. Setiap hari, kalau kalian pernah naik pesawat, makan di restoran, atau beli apapun yang dikirim pakai truk, itu semuanya pakai energi yang sebagian besar lewat selat ini. Konflik AS-Iran bikin jalur ini praktis tertutup dan efeknya udah mulai terasa di seluruh dunia. Tapi nggak merata. Ada yang kena duluan, ada yang kena belakangan. Indonesia itu ada di antara yang kena duluan. Asia secara keseluruhan kena paling parah karena 80% sumber minyak Asia itu dari Teluk Persia. Dan sekarang cuma sisa sekitar 6% dari volume sebelum konflik yang masih bisa lewat. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, ada satu hal yang perlu kita pahami dulu ya. Sesuatu yang hampir nggak pernah dibahas di media Indonesia. Dan itu adalah perbedaan antara harga minyak yang kalian lihat di berita dan harga minyak yang sebenarnya dibayar di dunia nyata. Oke, ini bagian yang menurut saya paling penting di video ini. Kalau kalian Google harga minyak sekarang, kalian akan lihat angka sekitar $100 per barrel. Itu yang disebut dengan paper price atau harga futures minyak di market. Angka itu nyata, tapi bukan harga yang dibayar kalau kalian butuh minyak yang beneran dikirim ke kilang refinery kalian bulan depan. Jadi harga minyak fisik, physical price yang kalian bayar kalau mau dapat 1 barrel minyak beneran, yang naik kapal beneran, dikirim ke tempat tujuan beneran, itu sekarang ada di kisaran 130 sampai $140 per barrel. Bahkan lebih tinggi, tergantung rute dan waktunya. Gapnya sekitar $35. Dan itu adalah gap terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah. Biar lebih gampang dicerna, bayangin, kalian mau pesan Grab Car misalnya ya. Nah itu lagi hujan, harganya 50.000. Tapi pas pesan kok drivernya nggak ada. Nah ini kenapa? Ternyata pas di refresh harganya naik 90.000. Mana yang nyata jadinya? Ya yang benar jadi 90.000. Koreksi. 50.000 itu cuma harga awal doang. Jadi karena dia nggak dapat ya harus bayar yang 90.000. Kenapa gap ini bisa terjadi? Teorinya paper market itu lagi dipakai sebagai alat psikologis buat bikin semua orang jadi tenang. Selama harga yang orang lihat di layar kelihatan kayak normal, panik nggak akan terjadi. Tapi harga fisik yang sesungguhnya terus naik karena orang yang beneran butuh minyak mau bayar berapapun buat dapetin. Dan gap ini nggak bisa bertahan selamanya. Di titik tertentu, kedua harga itu harus ketemu. Dan waktu itu terjadi, itu yang disebut short squeeze. Harganya bisa naik sangat cepat dalam waktu sangat singkat. Sekarang kita bicara angka. Seberapa besar sebenarnya shortage ini? Dunia pakai sekitar 100 juta barrel minyak setiap hari. Yang hilang akibat penutupan Hormuz ini sekitar 8-13 juta barrel per hari. Kedengarannya kecil, tapi buat konteks, Amerika Serikat pakai sekitar 20 juta barrel per hari. Artinya, kita kehilangan setara setengah konsumsi harian Amerika Serikat setiap hari selama berminggu-minggu. Satu energi fund manager menghitung total kerugian pasokan selama konflik ini. 780 juta barrel. Sementara, seluruh cadangan darurat strategis Amerika yang mereka kumpulkan selama puluhan tahun, isinya sekitar 400 juta barrel. Dan itu udah habis setengah sebelum konflik dimulai. Itu dipakai saat COVID ya, dan belum ditambah lagi. Artinya, dunia kehilangan 2 kali seluruh cadangan darurat Amerika. Negara-negara punya stok cadangan, tapi nggak akan cukup buat nutup selamanya. Semua alternatif pasokan digabung, AS, Venezuela, Kanada, lewat rute Pasifik, cuma bisa mengisi sekitar 2,8 juta barrel per hari.
dari kebutuhan 8-13 juta. Artinya, cadangan akan habis. Pertanyaannya bukan apakah ini akan kerasa, tapi kapan? Sekarang kita mau lihat siapa yang udah kerasa duluan. Filipina itu hampir langsung umumkan darurat nasional setelah harga BBM-nya lebih dari 2 kali lipat naik dalam semalam. Indonesia dan Vietnam, kalian baca sendiri di beritanya, disuruh WFH buat hemat BBM. Thailand, industri perikanannya yang kontribusinya sekitar 1% dari seluruh ekonomi negara itu ya, mulai tutup karena biaya bahan bakar kapal naik 250%. Di Jepang, bus dan ferry mulai mengurangi operasi. India, pemerintah stop pasokan LPG komersil buat ngelindungin gas masak rumah tangga. Afrika, beberapa negara udah mulai nyampur bensin sama bahan kimia lain buat mengulur stok yang tersisa. Amerika Serikat, mereka yang terakhir kena. Tapi JP Morgan bilang buffer yang lindungin mereka udah habis sekitar pertengahan April. Artinya sekarang waktu video ini dibuat, buffer itu udah nggak ada. Sekarang pertanyaan yang paling penting buat kita sebagai orang Indonesia, sebagai investor, apa dampaknya? Pertama, BBM. Indonesia itu net importer minyak. Kita impor lebih banyak dari yang kita produksi sendiri. Rupiah yang udah lemah, ditambah harga minyak fisik yang naik. Artinya, beban impor energi kita naik 2 kali lipat. Ini tekanan langsung ke APBN. Dan ujungnya ya ke harga BBM di SPBU. Kedua, bahan pangan. Ini jarang dibahas. Salah satu pupuk paling umum di dunia, urea, itu dibuat dari natural gas. Dan natural gas juga mengalir lewat Selat Hormuz. Harga urea sekarang udah naik ke level yang sama dengan waktu perang Ukraina 2022. Yang saat itu bikin krisis pangan di banyak negara berkembang. Efeknya ke harga beras, sayur, dan bahan pokok lainnya. Biasanya itu terasanya 6-12 bulan setelah harga pupuk naik. Artinya kita baru akan ngerasain itu sekitar pertengahan sampai akhir 2026. Ketiga, IHSG dan rupiah. Lihat data historis. Krisis minyak 1973, 7% pasokan offline. Market turun 52% dalam 23 bulan. Krisis teluk 1990, 7% offline. Market turun 21%. Sekarang 2026, yang offline itu 15-20%. Lebih dari 2 kali lipat krisis sebelumnya. Dan market sekarang masih pricing in zero correction. Seolah-olah nggak ada yang terjadi. Ada chart yang menarik. S&P 500 lagi hampir all time high. Tapi Consumer Sentiment Index, ukuran seberapa optimis orang biasa terhadap kondisi ekonomi mereka, itu lagi di salah satu titik terendah dalam waktu lama. 2 garis yang biasanya bergerak bareng, itu sekarang beda jauh, kayak K gitu. Dan dalam sejarah, yang salah hampir selalu marketnya. Bukan orang yang ngantri di SPBU. Tapi bang, kan udah ada ceasefire, harusnya aman. Kita lihat krisis minyak 1973. Setelah ceasefire diumumkan di Oktober 1973, S&P 500 naik 2,3%. Orang pikir yang terburuk udah lewat. Terus sahamnya turun lagi 40% setelah sebelum beneran pulih. Market itu butuh berminggu-minggu buat price in realita bahwa harga minyak bisa naik 300% dalam 6 bulan. Gak ada model yang siap untuk itu. Ada satu angle terakhir yang saya mau share ya sebelum closing. Dan ini yang paling bikin saya penasaran. Sejak konflik ini dimulai, yield obligasi pemerintah Amerika, Inggris, Jerman, Jepang, semuanya naik. Naik itu artinya biaya pinjaman pemerintah mereka makin mahal. Amerika punya utang hampir 40 triliun dolar. Setiap kenaikan yield itu berarti ratusan miliar dolar tambahan bunga per tahun. Tapi ada satu negara yang yieldnya justru turun. China. Untuk pertama kali dalam 20 tahun lebih, China punya yield obligasi 10 tahun yang lebih rendah dari Amerika, Inggris, Jepang, dan Jerman. Artinya, uang global lagi ngalir ke China sebagai safe haven, bukan ke dolar. Itu bukan dunia yang kita bayangkan sebelum konflik ini dimulai. Dan implikasinya buat Indonesia yang posisinya di tengah-tengah antara dua raksasa ini, kita cuma bisa memperhatikan mereka aja.
Bottom line dari saya, satu, harga minyak yang kalian lihat di berita itu cuma harga di atas kertas. Harga fisiknya jauh lebih tinggi. Dan gap itu nggak bisa bertahan selamanya. Dua, Indonesia udah mulai kena dampaknya. Tapi yang terburuk dari sisi harga BBM, bahan pangan, dan tekanan ke rupiah, kemungkinan besar masih di depan. Jadi, the worst is not here yet. Tiga, market masih pricing in skenario terbaik. History bilang, itu jarang benar terjadi di tengah supply shock sebesar ini. Apa yang bisa kalian lakukan? Pertama, pastiin dana darurat kalian cukup. Ini bukan saat yang tepat buat financially overextended. Kedua, perhatiin emiten yang punya natural hedge dari harga komoditas tinggi. Ketiga, yang punya exposure besar ke saham consumer dan importir. Itu yang paling rentan kalau harga BBM dan pangan beneran naik. Saya nggak tahu persis kapan dan akan seberapa parah. Tapi saya tahu satu hal. Lebih baik tahu duluan dan nggak perlu pakai infonya daripada nggak tahu dan kaget. Gue Mark Hartono, sampai jumpa di video berikutnya. Bangun pagi buka car warna merah kayak darah. Katanya Hojang panjang tapi panik paling parah. Katanya riset semalam nonton